Informasi lain, Saudara, pasca tewasnya taruna STIP usai dianiaya seniornya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru. Hal ini untuk memutus tradisi senioritas di STIP. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi rumah duka Putu Rustia Ananta Rustika, taruna STIP yang tewas usai dianiaya seniornya. Pasca tewasnya taruna STIP, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membebas tugaskan direktur serta sejumlah pejabat di STIP. Langkah ini dilakukan Menhub sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di STIP. Nantinya kurikulum yang ada di STIP juga akan dirubah menjadi lebih humanis dan berteknologi. Sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub memutuskan akan melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang meninggal dunia di tangan seniornya, memasuki babak baru. Setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara ulang, polisi menetapkan 3 tersangka baru. Ketiganya merupakan taruna STIP berinisial FA, WJP, dan KAK yang memiliki andil dalam peristiwa yang menewaskan Putu. Hasil penyidikan dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 4 tersangka dan memeriksa 43 saksi. 36 diantaranya merupakan taruna tingkat 1, 2, dan 4. Sementara saksi lainnya terdiri dari ahli pidana, ahli bahasa, pengasuh STIP, serta dokter klinik dan dokter rumah sakit Tarumanegara Bekasi. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi kekerasan yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas bukanlah sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi. Kasus serupa sudah berulang kali terjadi, yang tragisnya berujung pada tewasnya taruna junior akibat aksi brutal tersebut. Lalu apakah langkah Menteri Perhubungan tidak menerima mahasiswa baru untuk memutus senioritas bisa menjadi jalan keluarnya? Kita akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Ya Mas Reza, ini tersangka utama sudah ditetapkan dan juga sudah ada 3 tersangka lainnya. Ini kalau dilihat dari kasus ini, apakah 3 tersangka lainnya ini memang betul-betul hanya sebagai atau berperan untuk turut melancarkan aksi tersebut? Itu bagian dari investigasi kepolisian untuk pada akhirnya menentukan siapa kira-kira yang berperan sebagai mastermind, siapa yang menjadi eksekutor, siapa yang menyediakan sarana prasarana, siapa yang menyediakan exit strategi, dan seterusnya. Namun yang saya katakan satu hal, bahwa Menteri Perhubungan menyatakan moratorium, ini justru secara tidak langsung menyampaikan kepada publik bahwa kekerasan di sekolah tersebut bukan semata-mata insiden. Tidak dilakukan oleh individu per individu atau mahasiswa per mahasiswa. Melainkan sebaliknya, terindikasi bahwa lewat moratorium itu kekerasan sudah menjadi sebuah subkultur yang menyimpang, yang boleh jadi dilakukan oleh banyak mahasiswa
di sekolah tersebut. Karena itu memang skala penindakan untuk sebuah subkultur yang menyimpang memang harus berskala luas, berskala masif, bahkan lintas otoritas. Namun pertanyaannya, apakah moratorium 1 tahun saja memadai? Menurut saya tidak. Seandainya dilakukan moratorium, maka sungguh-sungguh harus memutus mata rantai kekerasan itu dengan cara memastikan bahwa seluruh mahasiswa saat ini lulus tanpa ada penerimaan mahasiswa baru. Sementara mereka yang masih berkuliah dipulangkan untuk kemudian menjalani perkuliahan seperti pada masa pandemi, yaitu lewat online. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekerasan yang sudah menjadi subkultur tersebut tidak terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu menurut Anda sendiri apa yang menjadi penyebab kultur ini biasa terjadi di tipe-tipe sekolah seperti ini, seperti STIP ini? Pertama, kalau kita mau konsekuen dengan penerapan teori relasi kuasa sebagai penjelasan tentang adanya kekerasan dilakukan oleh senior terhadap junior, maka praktis sesungguhnya di lingkungan apapun, di organisasi apapun yang ada strata, kita akan menemukan sebuah prakondisi yang tanda petik ideal bagi terjadinya kekerasan. Ada senior, ada junior, ada kakak kelas, ada adik kelas, ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1. Sekali lagi, selama di situ ada strata, di mana di situ ada hierarki, maka kemungkinan terjadinya kekerasan akan sangat mungkin terjadi. Tetapi memang pada akhirnya kita harus tinjau pada aspek individu dan juga pada aspek lembaga. Pada aspek ini yang saya katakan tadi, skalanya harus luas dan dilakukan atau ditangani secara lintas kementerian atau lembaga untuk memastikan bahwa moratorium itu benar-benar efektif nantinya. Oke, lalu apakah yang menjadi faktor-faktornya ini bisa dikatakan karena para siswanya atau mahasiswanya berada di asrama, ada sistem pangkat, ada sistem hierarki. Apakah ini menjadi salah satu faktor utama subculture ini? Saya berkeyakinan bahwa untuk masalah yang pelik semacam ini kita harus melihatnya secara keseluruhan, tidak bisa secara parsial. Jelas kita harus meninjaunya dari sudut pandang mahasiswa. Kemudian kita menakar seberapa jauh kepedulian atau langkah entah itu preventif maupun mitigasi yang dilakukan oleh lembaga. Demikian pula, seringkali berbicara tentang kekerasan di sekolah, saya selalu mengajak kita untuk punya keinsafan. Analisis atau kajian boleh jadi tidak cukup hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga harus ke lingkungan di luar sekolah. Sebagai misal, kalau sekolah dinas merupakan bagian dari sebuah kementerian atau lembaga, maka boleh jadi perlu dicek pula bagaimana sebenarnya sistem dan subkultur ataupun kultur yang ada di organisasi induknya. Demikian pula di masyarakat, demikian pula di keluarga. Seberapa jauh mereka mentoleransi adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak didik tersebut di dalam sekolah. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah letupan belaka, sementara faktor-faktor pengkondisiannya boleh jadi justru datang dari luar lingkungan sekolah. Oke, ini bisa dikatakan sekolah alfa. Kemenhub juga dinilai kecolongan seperti itu. Lalu apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Menhub seperti dihapusnya atribusi pangkat, adanya sistem kurikulum baru, dan juga tidak menerimanya mahasiswa baru untuk 1 tahun ini akan memberikan efek atau memberikan jalan keluar? Sistem kepangkatan senior junior memang tidak serta-merta buruk, karena ini merupakan sebagian cara untuk membangun jiwa korsa, adanya identitas kebersamaan, penghormatan terhadap sosok yang lebih tua yang sepatutnya diteladani, dan sosok yang senior sepatutnya memberikan kasih sayang, kepedulian, pengasuhan kepada adik-adik angkatannya. Tapi yang harus diluruskan adalah bagaimana kemudian sistem hierarki atau kepangkatan itu benar-benar memiliki nilai edukatif yang konstruktif bagi keluaran SDM yang sesungguhnya diinginkan oleh lembaga tersebut. Itu pertama. Jadi pelurusan jiwa korsa atau penjernihan dari subkultur menyimpang menjadi kultur yang diinginkan. Itu pertama. Kedua, sebagaimana saya katakan tadi, karena ini tampaknya secara tidak langsung diakui merupakan sebuah fenomena kekerasan yang terwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, maka menurut saya sekolah patut melakukan moratorium hingga seluruh angkatannya lulus. Jadi betul-betul nanti perekrutan mahasiswa baru dilakukan mulai dari 0 km, mereka menjadi angkatan pertama kembali. Tidak ada senior sama sekali. Harapannya dengan perekrutan mahasiswa yang betul-betul baru, tanpa ada kakak kelas atau kakak angkatan mereka, maka angkatan yang baru ini bisa ditempa dengan kultur yang lebih baik. Inilah satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kekerasan.
Sekiranya moratorium hanya dilakukan katakanlah tahun. macam ini, saya tidak yakin bahwa kekerasan akan bisa dihentikan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, psikolog forensik Reza Indragiri sudah memberikan tanggapannya dan juga perspektifnya di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Reza.